Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat sedikit ya untuk tahun ini, tahun baru awal tanggal 2 Januari 2024 di tahun baru ini, dan sebentar lagi menjelang menjelang pemilihan presiden setelah kepemimpinan Pak Jokowi ya sudah 10 tahun. Saya mau curhat sedikit tentang masalah BBM buat calon presiden yang sekarang 3 calon untuk Bapak Ganjar, Bapak Anies, sama Bapak Prabowo, dan cawapresnya untuk Bapak Mahmud, untuk Bapak Gibran, dan Bapak Amin. Tolong ya, ini hanya curhatan dari rakyat kecil, dari saya pengusaha kecil, pekerja dari karyawan swasta. Pengen curhat soalnya mungkin ini harus dikasih tahu, mungkin ini harus diberitahu, dan teman-teman yang sudah lihat ini nanti saya share, tolong di-share juga biar para pemimpin tahu. Itu khususnya saya untuk curhat masalah BBM. Masalah BBM, saya kan sambil berjualan BBM di rumah. Saya bikin tempat eceran BBM, beli mesin sama tempatnya ya sekitaran dari 20 sampai 25-30 jutaan. Cara membangunnya itu kan saya pakai uang pinjaman. Itu kan untuk mencari penghasilan sampingan selain saya bekerja di perusahaan. Itu kan saya kepengen maju. Yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan untuk kepemimpinan Jokowi sekarang, kenapa sekarang Pertalite tidak bisa dibeli oleh para penjual eceran? Malah dikasih Pertamax yang mahal, tapi Pertalite nggak boleh. Makanya itu jadi pertanyaan, kenapa yang harus dijual para yang suka ngecerin BBM malah barang yang mahal, boro-boro dijual di pegunungan yang jauh ke tempat Pertamina besar, pom-pom besar. Boro-boro dijual di pegunungan, di Pertamina terbesar pun yang di kota, yang beli Pertamax itu nggak mau. Apalagi yang penjual eceran. Kalau saya memaksakan terus menjual eceran Pertamax, malah menurun, malahan banyak yang bangkrut ya, banyak yang berhenti. Kalau misalkan tidak boleh, tolong jelaskan kenapa tidak boleh. Kalau misalkan boleh, tolong keluarkan persyaratan untuk rakyat kecil bisa untuk berjualan dan untuk bisa maju kehidupannya dalam mencari ekonomi. Padahal menurut saya itu sedikit membantu kepada pemilik Pertamina, dibeli sama saya sekitaran 1 juta, 1,5 juta saya belanja untuk BBM, diambil ke pegunungan. Di pegunungan tuh itu orang-orang yang miskin lah, orang-orang yang menengah ke bawah, yang kerjanya susah. Bawa ambil kopi di gunung pakai motor, harus pakai bensin. Nggak mungkin berangkat ke kota beli bensin. Berangkat ke kota beli bensin, beli Pertalite, ngantri. Pertamax nggak mau kemahalan. Terus yang saya di pegunungan Pertamax semakin mahal, nggak mungkin kan saya jual Pertamax di POM ini sekarang 12.000 berapa gitu, 13.000 apa berapa lupa lagi. Sekarang kan di POM besar juga sudah nggak mau pada beli kalau nggak kepepet. Ini Pertalite sudah BBM sudah dinaikkan, Pertalite malah jangan diperjualbelikan di eceran di sana. Tolong jelaskan ya.
Ya mudah-mudahan bisa dibeli lagi oleh para minimal bisa dibeli lagi oleh para penjual eceran di luar. Kan katanya para pemimpin pengen membantu rakyat kecil. Saya nggak mau diberi, tapi saya pengen diberikan keringanan untuk dalam masalah, apalagi persyaratan dari masalah berjualan maupun apapun itulah, pokoknya dari surat-surat pengen diberikan keringanan minimal seperti itu, keringanan persyaratannya tidak boleh dipersulit untuk membuka itu. Kalau untuk rakyat miskin nggak boleh. Ini yang saya rasakan sekarang, saya juga berhenti, malahan banyak yang berhenti, banyak yang bangkrut untuk para penjual pertalit, yang pertalit eceran, soalnya nggak bisa dibeli lagi pertamit ya, jadi pertama. Makanya itu pengen tahu sekali lagi untuk calon para presiden yang 3 calon ini, mudah-mudahan ada perubahan untuk masalah BBM, terutama untuk kementerian dari perminyakannya ya. Tolong dijelaskan kenapa tidak boleh diecerkan. Padahal saya beli di harga pom besar itu kan diecerkan di 10.000. Saya nggak beli 8.000, saya nggak beli 9.000, saya beli normal 10.000, cuman dinaikin ke pedesaan, ke pegunungan. Itu kan perlu jarak-jarak yang dekat biar nggak belinya kejauhan. Padahal itu saya membantu membeli Pertamina BBM di Pertamina gede, yang perusahaan besar, membantu rakyat kecil yang supaya tidak kejauhan beli bahan bakar untuk motor kendaraan buat narik kopi, narik tanaman-tanaman di gunung kan. Seperti itu ya curhatan saya. Mudah-mudahan di tahun 2024 penggantian presiden tolong diperhatikan. Sekarang penjual eceran Pertamina banyak yang bangkrut. Mau gimana gantinya? Hasil uang pinjaman untuk mengganti bikin Pertamina kan boro-boro mau maju, hasil pinjaman gak bisa dibayar karena penjualan menjadi sulit gitu. Tolong dijelaskan untuk Pertamina ya, khususnya kenapa gak dijual sama rakyatnya harga-harga yang ringan. Kenapa dibolehkan? Boleh aja jual pertama, ke pertalit nggak boleh. Kok bisa gitu? Kan mahal, bos ya, bos mahal, bos. Ya maaf ya, ini cuman curhatan aja biar bisa didengar. Soalnya saya tanyain sama pegawai dari Pertamina, ngobrol sama orang-orang di sini kan, cuman bisa ngejelasin kenapa nggak boleh. Cuman bilang nggak tahu, emang aturan atasannya di sana gitu. Emang aturan atasan kayak gitu, tapi harus tahu apa alasannya, buat apa. Emang dari kepemimpinan Jokowi banyak yang dibantu dari bantuan banyak lah, bantuan tiap bulannya. Tapi jangan memotong, jangan ngambil supaya orang-orang pemilik Pertamina itu naik, tapi yang di bawah makin sulit. Banyak kemajuan, banyak penurunan juga kepemimpinan Jokowi. Seperti sekarang dunia online, banyak yang rugi, banyak yang untung. Jadi sebelah pihak dan sebelah pihak, jangan kayak gitu. Mudah-mudahan merata. Sekarang online kan jualan baju, jualan sama mobil, angkot, ojek juga sudah online. Coba yang nggak bisa online, kan banyak yang protes. Yang nggak bisa online kan banyak yang ini. Bukannya nggak mau belajar, mungkin anak-anak muda bisa belajar. Mungkin yang udah lansia, udah umurnya maju, udah orang tua yang kerjaannya ngojek nggak bisa sama HP, kan bingung dia. Itu emang dapat bantuan, tapi dia cuman ngandelin diberi mah nggak. Dia juga mungkin nggak mau, pengen maju, gimana caranya bisa berusaha untuk mencari uang kayak gitu. Tolong ya Bapak Presiden, calon-calon presiden yang sekarang, dan Pak khususnya Menteri dari Pertamina juga ya, tolong dijelasin. Saya cuman pengen curhat aja.
dengan keadaan sekarang 10 tahun ke